Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada produk baru ya teman-teman. Produknya dari Kimi Kids Scooter. Seperti ini. Ada dua warna ya, warna pink, ini warna blue sama warna yellow. Cuman aku adanya warna pink ya teman-teman. Nah seperti ini nih, kelihatan lagi ya. Nah, ini produknya dari Kimi Scooter. Oke, untuk pertama kali ya, produk Kimi Kids Kimi Icon 3-wheel e-scooter. Pengenalannya adalah satu, ada stang. Ini stangnya ya, ada stang, terus penyetel tiang, mekanisme lipat. Untuk nomor 2 tuh mekanisme lipat ya di sini nanti. Terus nomor 3 ada papan tumpuan, ini papan tumpuannya. Dan untuk Kimi Icon ini sendiri ya sudah dilengkapi satu stang, kedua penyetel tiang, terus ketiga itu mekanisme lipat yang di sini, mekanisme lipatnya yang ini ya teman-teman. Terus keempat papan tumpuan ini yang diinjak. Terus 5 ada rem kaki belakang yang di sini, rem kaki belakang. Terus yang nomor 5 nomor 5 rem kaki belakang. 6 pengisian daya di sini ya. Ini untuk baterainya di sini daya. Tapi kalau untuk casnya nanti di sini ya. Nah, untuk casnya nanti di sini teman-teman. Nah, casnya di sini. Terus ada 7 kunci. Nanti dapat kunci L juga ya untuk ini kayak nyeratin bannya, roda depan, roda belakang ya. Nomor 8 ada ban belakang, roda depan, roda belakang, 9 tombol on off di sini. Oke. Terus 10 tempat pengisian daya di sini teman-teman. Nah, oke. Dan ban belakang. Di sini sudah on, oke. Kalau mau hidupkan dia sudah on teman-teman. Seperti itu. Dan sini untuk baterainya ya. Jadi sebelum dipasang tuh dibuka dulu ininya, dikonekin dulu ya teman-teman. Sini dibuka dulu, dikonekin. Jadi untuk produk Kimi sendiri ini startnya dari usia 5 tahun plus ya untuk melatih motorik kasar teman-teman. Nah baru juga nih datang di ILC Pakuan Mall Surabaya. Nah, ini harus dilihat dulu nih teman-teman. Nah seperti ini baterainya ya. Ini kita matikan dulu. Ini baterainya teman-teman. Dia sudah terpasang. Ini harus dikonekin dulu. Biasanya kan ini lepas nih ininya, kabel ininya. Nah, yang ini ya, kabel ini harus dikonekin dulu ke sini. Sudah connect, udah. Sudah connect. Ini baterai 1 2 3 baterai ya. Baterainya itu tegangannya berapa ini? Aku cek coba dulu ya. Lihat dulu. Pengisi daya 100 sampai 204 volt ya teman-teman. Spesifikasi dan fitur jangkauan maksimal hingga 6 km garis miring 4 mil ya. Kecepatan maksimal hingga 8 km per jam. Oke. Tipe motor 60 watt tanpa kuas, baterainya 21,6 volt, 22,2 volt ya di sini. Dimensi lipatnya 70 ya, terus dimensi bukanya 64 kali 3,3. Tinggi stangnya adalah 72. Oke, ini aku tutup dulu ya. Ukuran roda depan itu ini 122 mm. Yang roda depan 122 mm, ban belakang 90 mm ya ini. Ban belakangnya. Ban belakang 90 mm. Depan 4,7 inch ukurannya. Yang belakang 3,5 inci. Ukuran deck ini 45 kali 3, ini 45 kali 13,5 ya, seperti itu. Berat produknya adalah 4,7 teman-teman, nggak sampai 5 kilo ya. 4,7 garis miring 10,4 lbs. Batas beratnya sampai 50 kg, 110 lbs. Terus pengisi daya 100 sampai 240 volt. Waktu pengisian daya hingga 2-3 jam ya. Terus di sini dilengkapi lampu LED nanti teman-teman. Ini dilengkapi lampu LED ya. Deck lebar untuk keamanan, terus penutup ibu jari, ada rem kaki belakang. Di sini terus mudah dilepat. Terus stang dapat disesuaikan juga ya. Seperti itu. Ini aku tutup dulu ya tempat baterainya. Di sini. Jangan sampai salah pasang. Masukin dulu sini. Ya, ini dimasukin dulu. So kalau ada yang bertanya, boleh nggak dipakai buat
pas hujan-hujan. Saranku jangan sih. Kalau dia pas kerendam, airnya masuk ke sini, ya udah nggak bisa apapun ya, udah mati total takutnya baterainya, seperti itu teman-teman. Dan untuk servisnya juga mahal nih paling ya. Nah, aku tutup dulu ya, ini harus pas rapat ditutupnya di sini. Habis ini aku coba ya. Aku coba teman-teman, bentar ya. Ini aku daily knowledge play tutup dulu. Susah banget ya. Jadi kalau untuk pas hujan-hujan aku nggak menyarankan ya produknya Kimi ini buat dikendarai. Karena apa? Trek yang basah, kalau airnya udah masuk ke sini, susah teman-teman. Syukur-syukur kalau kering bisa dipakai lagi. Kalau pas udah nggak bisa, udah mahal juga nih spare partnya pasti nanti. Tapi jangan khawatir, nanti juga jual kok. Oke, sudah selesai ya. Oke, kendarai skuter Anda menggunakan pelindung ibu jari. Ibu jarinya di sini nih tombolnya. Nah, ini ya tombol ibu jarinya teman-teman. Tombol ibu jari. Menggunakan pelindung ibu jari. Oke. Sebagai tindakan pencegahan keselamatan, motor listrik Kimi akan menyala hanya setelah Anda menekan dan menahan tombol throttle ini ya. Jadi tombol throttle-nya ditahan seperti ini teman-teman. Tombol throttle-nya ditahan. Oke. Terus sambil mendorong Kimi ke depan untuk mendapatkan momentum. Setelah diaktifkan, motor akan mengeluarkan suara beep. Terus tahan throttle untuk mengendari Kimi. Kalau dilepaskan ini ya, melepaskan tombol throttle akan melepaskan motor dan akhirnya akan membuat beep lagi untuk menunjukkan bahwa motor sekarang dimatikan. Oke, seperti itu teman-teman. Terus menggunakan rem kaki belakang, ini ada remnya ya. Nah, kita coba buka dulu seperti ini teman-teman. Kita buka dulu. Ini yang ini. Nah, bentar ya. Terus kalau menggunakan rem kaki belakang seperti ini ya, untuk mengurangi kecepatan atau menghentikan Kimi, ini ya, Anda dapat menekan rem belakang dengan tumit, jadi ditekan seperti ini teman-teman nanti, atau cukup lepaskan tombol throttle. Kalau nggak itu ya lepasin tombol throttle yang hijau ini tadi, ya nanti dia stop sendiri ya. Terus pengaturan dan pemeliharaannya, stang ini bisa dikunci dengan kunci L nanti di sini ya, terus di tengah antara grip ini. Nanti oke. Terus roda bisa dikencangkan juga dengan kunci L juga ya, nanti juga sudah include kok, sudah include spare partnya teman-teman. Spare partnya mana ya, coba kita lihat dulu ya teman-teman sebentar. Mana ya, oh ini sebentar, oh dia udah nempel. Nah ini sudah dilengkapi dengan spare part ya teman-teman. Tuh, ini ada kunci L, ada kuncinya juga ya di sini semua teman-teman. Di sini semua ya kuncinya. Oke, udah yuk coba kita ini ya, melipat dan membuka skuter Kimi. Mekanisme melipat ke atas ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Jadi ini ditarik, yang pink didorong ke sana. Nah terus ini ditarik gini. Tuh. Bisa kan? Oke. Ini seperti apa? Yang tadi. Ini, yang ini, tombol ini ditarik ke atas. Nah, udah turun. Simpel kan? Seperti itu. Sambil mendorong stang ke atas atau ke bawah. Oke, mekanisme adalah melipat seperti ini. Melipatnya ya. Melipatnya seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi ini ditarik terus didorong ke atas. Oke. Ya udah seperti ini. Terus untuk menyesuaikan tinggi stang, nah ini bisa dikendorin dulu, terus ditarik. Nah ditarik di sini ada step 1, keluar tombol 1. Terus kalau mau lebih tinggi lagi 2, 3, 4, ini udah paling tinggi, terus dikunci kembali. Nah sip. Oke, nanti aja mbak.
Nah, sudah seperti ini udah paling tinggi. Tingginya itu tadi sekitar, tinggi stangnya adalah 72, kurang lebih 83 cm ya, dari atas ke bawah. Kalau aku ukur sama keramik yang aku bawa ini, ukuran keramikku ini aja 60, 70, 83 cm ya ukurannya stangnya. Tinggi stang 72, 83 cm, jadi 28,3 seperti ini. Oke, ini. Terus apalagi ya tadi ya, bentar. Menyesuaikan tinggi stang, tekan. Jadi sini ada pinnya ya, tekan pengunci pin logam ini teman-teman, ini pin logamnya ya, sambil menyetel stang ke atas atau ke bawah, tekan dan tahan. Jadi kalau mau diturunin lagi disesuaikan dengan tinggi atau disesuaikan dengan tinggi si kecil sih. Kalau mau dipendekin lagi bisa, tapi ini loh kok nggak bisa, ini harus dikendorin dulu ya. Kunci ini harus dikendorin dulu teman-teman, ini harus dikendorin dulu bagian ininya nih. Nah, oke. Bagian apa namanya, penyetel tiang namanya, ini dikendorin dulu, terus tekan tuh, pinggulnya berubah ya, terus lagi ditekan dulu, terus ini didorong dari atas. Nah, mau sampai bawah lagi. Nah, oke. Kalau sudah sampai bawah, kalau mau dilipat ini ditarik ke atas. Oke, ini cukup ditarik ke atas, terus lalu ditidurkan seperti ini teman-teman. Sudah selesai kan? Cukup seperti itu sih, gampang. Jadi menyesuaikan tinggi stang, tekan pengunci pin logam sambil menyetel stang ke atas atau ke bawah. Udah, ini kita kalau mau itu lagi ini ya teman-teman. Nah, yang ini tadi teman-teman, sambil sorry maaf, ini ditarik gini, terus tarik ke atas. Nah, udah selesai seperti ini, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya apalagi yang dari produk ini sudah kita yang tadi ya, apa namanya, sudah cara-caranya. Terus ada lagi apalagi ya, untuk mengisi baterai nih teman-teman, hanya gunakan pengisi daya yang disertakan dalam paket. Ini chargernya di sini sih. Ntar ya, aku ambil charger yang ini. Bentar. Aku ambil dulu kabel rollnya nih. Ambil kabel rollnya dulu. Ini chargernya teman-teman. Hanya gunakan pengisi daya yang disertakan dalam paket. Colokan pengisi daya ke soket listrik ya teman-teman, sesuai dengan colokan pengisi daya ke soket listrik yang sesuai dan benar. Kemudian sambungkan kabel ke tempat pengisi daya kimia. Terus jangan nyalakan skuter saat diisi daya. Jadi ketika diisi daya teman-teman jangan dinyalakan ya, seperti itu ya. Terus isi daya baterai hingga lampu indikator pada pengisi daya dinding ini nanti berubah menjadi hijau. Setelah kimia terisi penuh, pasang kembali penutup tempat pengisian daya. Tempat pengisian daya ada di sebelah sini ya teman-teman. Tempat pengisian daya, bentar. Tempat pengisian daya di sini teman-teman. Nah, ini ya. Tempat pengisian daya di sini. Oke, dibuka aja ini. Nah, ini ada on off, yang ini pengisian dayanya. Nah, ini sudah kebuka nih. Ini sudah kebuka teman-teman. Indikator pengisian daya pengisi, kalau merah itu mengisi, kalau hijau dia mengisi daya selesai ya. Ini tombol on off-nya di sini. On off, ini pengisian daya. Ada tulisannya kok teman-teman. Ini aku coba colokin dulu ya. Nih. Ya. Oh, berarti dia merah. Ini merah nih. Berarti dia, nah kalau ini ya colokannya. Aku colokin dulu. Nah, merah. Kalau merah dia berarti mengisi. Berarti belum sampai full hijau ya. Berarti harus dicas dulu teman-teman. Seperti itu ya. Terus ada lagi untuk perawatan dan pemeliharaannya. Reading range jangkauan maksimum adalah 6 km. Namun banyak faktor yang akan mempengaruhi seberapa jauh Anda dapat melakukannya per pengisian daya. Oke.
seperti ini teman-teman. Daily bacain aja ya, karena tempatnya agak sempit, jadi aku reviewnya ya sambil duduk aja nggak apa-apa ya. Terus permukaan mengemudi. Oke, permukaan yang halus dan rata akan meningkatkan jarak mengemudi. Terus untuk berat lebih banyak, berat berarti lebih sedikit jarak. Jadi kalau bebannya lebih itu akan sedikit ya, seperti itu. Terus suhu suhu tuh kayak apa ya, temperatur gitu ya. Suhu naik, isi daya dan simpan skuter di atas 10 derajat Celcius atau 50 derajat Celcius. Jangan sampai kepanasan ya, takutnya meledak sama baterainya. Terus dan pemeliharaannya adalah pengisian baterai tepat waktu akan meningkatkan jarak mengemudi. Terus kecepatan dan gaya mengemudi mulai dan berhenti yang sering akan mengurangi jarak mengemudi. Jadi kalau sering-sering berhenti mungkin cepat juga habis baterainya ya teman-teman, seperti itu ya. Terus membersihkan skuter Anda, ini kalau mau dibersihin di sini ya, dibersihin itu untuk membersihkannya skuter bersihkan dengan hati-hati dengan kain lembab, oke. Lalu keringkan dengan kain kering. Jadi kalau setelah di kanebo ya teman-teman, bagian sini kotor, yang sering rawan kotor ya, sini atau bagian belakang sini. Terus kalau mau dilepas juga pakai kunci L juga bisa ya nanti. Ini juga bisa. Roda-rodanya kalau mau dibersihkan juga bisa ya. Terus jangan gunakan air nih teman-teman untuk membersihkan skuter, karena sistem kelistrikan dan elektronik dapat basah mengakibatkan cedera atau kegagalan fungsi skuter. Tuh, jangan sampai pakai air. Takutnya disiram bior sama emaknya ini atau bapaknya. Wah, gue bersihin, gue mandiin, ternyata masuk ke sini nih. Nah, udah. Masuk ke sini, udah alamat selesai. Air masuk ke sini, udah. Bisa mati total, gawat juga nih, ya kan? Terus untuk baterainya nih, tapi jangan sampai pakai air basah ya, atau direndam atau dicelupin, jangan. Kalau pakai kain aja udah simple kok. Kayak kan itu. Terus untuk baterai, jauhkan dari api panas yang berlebih. Terus hindari kegiatan fisik yang intens atau getaran parah atau benturan. Jadi jangan sampai ditabrak-tabrakin atau dibanting-banting. Misalnya kecil kan dibanting-banting atau ditabrak-tabrakin. Terus lindungi dari air atau pelembapan. Jadi dilindungi dari air untuk bagian sini bawah, jangan sampai kebasahan juga. Terus jangan membongkar skuter atau baterainya. Jadi kalau mau bongkar harus dibongkar sama ayah bundanya ya, atau ayahnya deh yang harus bongkar ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih belum bisa bongkar ya udah minta tolong sama papa maminya ya, ayah atau apanya. Terus jika ada masalah dengan baterai, silakan hubungi dukungan pelanggan Kimi. Terus untuk cara penyimpanan Kimi ini sendiri teman-teman, isi penuh baterai sebelum disimpan. Jadi diisi penuh dulu ya. Nah, tadi kan udah tahu nih untuk ngecasnya di sini, ini on off-nya. Oke, jadi habis total isi penuh dulu baterai sebelum disimpan. Jadi nanti kalau setelah habis dicas dulu, nanti udah penuh, udah nanti tinggal siap main. Terus baterai harus terisi penuh sebelum sekali setelah ini. Jadi maksudnya adalah baterai harus terisi penuh. baterai harus terisi penuh sebulan sekali setelah ini. Terus tutupi skuter untuk melindungi dari debu. Jadi kalau nggak mau kotor teman-teman, nggak mau rusak atau nggak mau lecet, di cover aja ya teman-teman. Maaf, aku agak sedikit batuk. Terus simpan skuter di dalam ruangan dan di tempat yang kering, jangan tempat yang basah atau lembab ya, seperti itu teman-teman. Kalau ini untuk warna pinknya ya teman-teman, sini warna biru. Oke, nanti kita lihat warna birunya ini warna pink. Nanti aku coba juga ya. Sekarang aku mau coba juga nih teman-teman. Nah ini kenapa kok baru dah agak lecet-lecet. Nah. Cakep ya teman-teman. Jadi ini aku harus cas dulu. Nah ini dia masih warna merah, ya. Coba aku cabut. Udah mati. Coba aku masukin lagi. Dia masih warna merah, jadi masih belum full. Nanti kalau sudah full aku coba naikin dulu ya teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman mau mengendarai ini sebisa mungkin pakai pelindung ya, deker
Deker sikut atau lutut ya teman-teman, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe dulu dong Daily Knowledge Play. Lalu kita akan coba, kurang lebih berapa lama ini, harus nunggu dulu nih teman-teman. Oke. Harus nunggu dulu teman-teman, ditunggu ya sebentar ya. Ada lagi nih teman-teman, untuk yang kimi ini ya, peringatan keselamatan. Perangkat tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Paparan berkepanjangan sinar UV, hujan, dan elemen dapat merusak bahan selungkup. Simpan di dalam ruangan saat tidak digunakan. Peringatan risiko kebakaran, tidak ada suku cadang yang dapat diservis oleh pengguna. 1. Demi keselamatan Anda, harap baca panduan penggunaan dan peringatan keselamatan dengan cermat, dan pastikan Anda memahami dan menerima semua petunjuk keselamatan. Pengguna akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh pengguna yang tidak benar. 2. Orang tua atau wanita hamil dan mereka yang memiliki penyakit jantung tidak boleh menggunakan produk ini ya. Takutnya sekali coba laju gitu ya, nabrak tuh, kaget ya. Terus pengendara tidak boleh melebihi 50 kg, garis miring 110 lbs ya. Di atas 50 dia nggak bisa nih teman-teman. 70 tuh dia nggak disaranin sih, karena kalau dia berat udah dia lemot gitu. Terus jangan berkendara di malam hari, jangan gunakan di dekat kendaraan bermotor, jangan berkendara setelah mengonsumsi alkohol, obat-obatan, atau dalam keadaan mabuk. Jangan mengendarai produk jika Anda memiliki penyakit kepala, pusing gitu ya, atau imigran, atau terus sakit punggung atau leher, atau operasi sebelumnya di area tersebut. Jadi dilarang ya. Terus orang dengan kondisi mental atau fisik apapun yang dapat membuat mereka rentan terhadap cedera atau merusak ketangkasan atau kemampuan mental mereka harus mengenali, memahami, dan melakukan semua petunjuk keselamatan dan dapat mengasumsikan bahaya yang melekat dalam penggunaan produk. Berhati-hati ya teman-teman ya. Apalagi nih, banyak banget nih. Jangan membawa barang saat berkendara. Jadi kalau untuk ini jangan bawa barang ya. Nah, ada petunjuknya juga nih dari Kimi, dapat buku petunjuk keselamatannya juga ya teman-teman. Jadi kalau setiap beli Kimi ini teman-teman, dapatnya itu ini baterai, terus dapat kunci L-nya 2, dapat obeng 1, sama buku keselamatan ya, buku panduan ya. Seperti itu teman-teman. Untuk berkendara ini selalu kenakan sepatu, helm, dan perlengkapan keselamatan yang sesuai. Sebelum setiap perjalanan, periksa setiap bagian produk untuk memastikan dirawat dengan benar dan berfungsi dengan baik. Kencangkan semua skrup dan mur pengunci ini ya. Ini kencangkan semua nih. Sebelum setiap perjalanan untuk memastikan kencang. Selalu beri jalan untuk penjalan kaki. Nah, kalau mau main di trotoar atau apapun harus memberikan ruang untuk penjalan kaki. Selalu patuhi undang-undang dan peraturan. Lalu lintas tempat. Waspada terhadap hal-hal di depan dan jauh dari Anda. Pastikan kaki Anda selalu ditempatkan dengan aman di dek ya. Jangan asal-asalan kalau di sini di deknya. Kita kakinya angkat ke atas lah, ke bawah lah, ke miring gitu. Jangan ya. Takutnya mengganggu. Terus produk tidak dapat dikendari lebih dari 1 orang. Jadi harus 1 orang. Biasanya ada yang boncengan di belakang, nggak bisa ya teman-teman. Jadi harus 1 orang aja ya. Terus saat berbelok seperti ini, berbelok gitu, pastikan menjaga keseimbangan ya. Jangan biarkan gangguan saat berkendara, seperti menjawab telepon atau melakukan aktivitas lainnya. Jadi kalau teman-teman pakai telepon, sok-sokan gaya kayak skuter, jatuh, ya udah nggak tanggung jawab ya. Berarti itu kesalahan dari teman-teman sendiri. Hindari berkendara saat hujan atau di permukaan licin seperti salju atau es, itu nggak ini ya. Nggak disaranin. Jangan berkendara di jalan dengan rintangan seperti sampah, batu kecil, dan lain-lain. Hindari berkendara di jalan sempit atau di lereng curam. Hindari berkendara di sekitar gas, uap, cairan, atau debu yang mudah terbakar.
menyebabkan kebakaran. Jangan pernah mengoperasikan produk tanpa alas kaki atau mengikat tali sepatu. Jadi pakai ini harus pakai sepatu ya, jangan nggak pakai sepatu. Berkendara dengan rem yang disetel dengan benar berbahaya, teman-teman. Jangan lupa ada remnya juga, harus diinjek di sini ya, teman-teman. Jangan berkendara tanpa pelatihan yang tepat. Jangan berkendara dengan kecepatan tinggi di medan yang tidak rata atau di lereng. Jangan melakukan aksi atau berbelok dengan tiba-tiba. Misalnya lurus langsung tembok, langsung belok gitu. Oh, hati-hati jatuh ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Banyak lagi nih. Dan masih banyak ya ininya. Modifikasi, jangan mencoba membongkar, memodifikasi, memperbaiki atau mengganti produk atau komponen apapun dari unit tanpa instruksi dari dukungan pelanggan Kimi. Ini akan membatalkan garansi apapun dan dapat menyebabkan malfungsi yang dapat menyebabkan cedera. Jangan sampai dirombak-rombak gitu ya. Udah bagus gini ya udah gitu, jangan sampai diganti-ganti. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kita geser dulu ke belakang. Perhatian operasi tambahan. Jangan angkat produk dari tanah saat sedang menyala dan roda yang sedang bergerak. Hal ini dapat mengakibatkan roda berputar bebas yang dapat menyebabkan cedera pada diri Anda atau orang lain di sekitar. Jangan melompat naik, jadi jangan melompat naik sini ya, atau turun dari produk Kimi. Dan jangan melompat saat menggunakannya. Selalu jaga agar kaki Anda tetap kokoh di dek saat beroperasi. Selalu periksa daya baterai sebelum menggunakan. Jadi yuk, di sini kita coba dulu ya. Tapi masih merah sih ininya. Apa namanya, baterainya. Tapi udah, ini coba buka dulu ya. Coba buka dulu, teman-teman. Ini masih merah sih. Coba aku cabut dulu ya. Ini colokannya di sini. Tak cabut sih yo. Wis, on off, hidupin ini, on off. Ini on off-nya kita hidupin. Coba rodanya di. Tuh. Mantap. Dia udah hidup. Jadi kalau udah bunyi tit, ya kita matikan dulu. Nah, kita matikan. Ini hidupin dulu. Di sini roda depannya ada lampunya. Nih, ini ada lampu teman-teman. Ini kenapa di plester? Karena buat open display di store ya. Terus kalau dia udah bunyi tit, bunyi ini nih, dengerin ya. Bunyi tit, dia udah hidup. Nah, dia udah tit, jadi boleh siap dimainkan. Jadi teman-teman itu harus melaju dulu. Habis melaju, habis didorong, terus tekan tombol hijau ini nih. Tekan tombol hijau ini ya. Jadi didorong dulu, 1, 2, 3, go gitu. Didorong, seret, terus langsung tekan tombol. Nah, coba aku cobain dulu ya. Aku cobain dulu deh. Ini aku dorong ya. Ini sudah hidup, teman-teman. Ini dikencengin dulu. Coba ya, dorong. Nah, tuh. Hidup kan? LED-nya juga keren ya. Oh, ada lampu LED-nya, teman-teman. Keren ya. Kimi. Nice. Sudah, aku coba di luar dulu ya. Gimana? Mau coba lihat di luar? Kita coba dulu ya. Bentar ya. Udah punya tit. Udah, siap buat dimainkan ya. Yaudah, aku coba dulu ya, teman-teman. Oke. Jadi ini, nah ada bunyi tit, ini kan. Lampunya juga hidup. Oke. Jadi pas melaju, didorong dulu, terus ditekan tombol hijau ini ya. Nah, aku cobain dulu ya. Nah, teman-teman, aku cobain dulu. Ini harus ditutup bagian baterai biar nggak kena debu atau kotor. Cobain dulu ya, sebentar ya. Oke. Aku cobain dulu. Ini produknya TY yang mau beli TY tuh banyak tuh. Kita lihat nih.
tuh TY 1 2 3 go. Jadi kalau mau ngerem bisa diinjek belakang sini. Kalau enggak, tombol yang ini throttle-nya dilepas ya. Oke, yuk kita coba sekali lagi ya. Coba dulu deh. Harus didorong dulu teman-teman. Bentar ya. Seru loh mengendari ini. Oke, cukup sekian. Nah, ini lampunya masih menyala teman-teman. Ini ya, untuk beratnya sendiri 4,7, hampir 5 kilo ya. So, kalau teman-teman mau mendapatkan produk Kimi, langsung aja datang ke ILC Pakuan Mall Surabaya ya. Langsung aja kunjungi websitenya di www.ilc.co.id. Ini ya. Mantap. Mantap.